Selamat pagi pemirsa, di acara kabar terkini SMK Negeri 3 Palu bersama kami, saya Fadla Prilia dan rekan saya Kenzo, menemani Anda dengan berita-berita aktual dan terpercaya. SMK Negeri 3 Palu merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan yang terkemuka di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sekolah ini dikenal atas komitmennya dalam menyediakan pendidikan berbasis keahlian yang relevan dan kebutuhan industri dan dunia kerja. SMK Negeri 3 Palu memiliki 12 jurusan unggulan yang dirancang untuk mempersiapkan para siswa menjadi tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Salah satu jurusan diantaranya yang menjadi sorotan pada hari ini adalah jurusan pengembangan perangkat lunak dan game yang disingkat sebagai PPLG. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jurusan ini, mari kita simak laporan dari rekan kami, Mutmainah, yang telah berada di lokasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadila Aprilia di studio. Jurusan pengembangan perangkat lunak dan game atau disingkat PPLG menjadi pilihan yang sangat menarik bagi siswa yang memiliki minat di bidang teknologi, khususnya dalam dunia pemrograman dan pengembangan aplikasi. Jurusan ini menawarkan pengalaman belajar yang menarik dan inovatif, cocok bagi pemirsa yang bercita-cita menjadi pengembang software atau game developer profesional. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan seorang narasumber, yaitu salah satu guru kejuruan di SMK Negeri 3 Palu. Bisa diceritakan lebih jauh apa saja yang dipelajari siswa di jurusan pengembangan perangkat lunak dan game ini, dan bagaimana jurusan ini mempersiapkan mereka untuk terjun ke dunia kerja? Oke, terima kasih. Jadi untuk siswa di PPLG ini apa saja yang mereka pelajari? Jadi yang dasar itu ada namanya pemrograman dasar, yaitu meliputi konsep seperti flowchart, algoritma, dan struktur data. Dan kemudian nanti mereka setelah mempelajari itu ada juga namanya pelajaran basis data, yang dimana basis data itu nanti kalian membuat suatu permasalahan atau program nanti diimplementasikan atau diaplikasikan ke dalam aplikasi menggunakan basis data itu nanti. Kemudian juga ada namanya desain web. Desain web itu yang sekarang lagi marak-maraknya untuk khususnya bagi programmer, desain web. Dan kemudian juga ada namanya pembelajaran tentang Android. Dan di mana Android itu kan yang kita tahu pembuatan aplikasi lewat handphone, yang di mana nanti implementasinya nanti bisa kalian buat Androidnya, nanti kalian bisa pasarkan produknya nanti. Itu nanti hasil akhirnya nanti dari aplikasi Android. Dan untuk persiapannya nanti di dunia kerja, jadi PPLG itu mempersiapkan siswanya supaya nanti misalnya kalau sudah masuk di dunia kerja, bahwa mereka nanti misal kalau sudah diterapkan di kantor atau di tempat-tempat kerja dan mereka istilahnya disuruh buatkan program ini, mereka sudah bisa karena mereka sudah mendapatkan pelajaran dasar-dasar atau lebih tingkat lanjutnya di sekolah, jadi mereka bisa terapkan nanti di kantor dan bisa menjadi nilai plus nanti untuk siswa-siswa itu untuk belajar nanti di kantor. Dan mungkin senior-senior di kantor mungkin juga bisa membimbing anak-anak nanti yang PPLG ini untuk bisa berkembang juga di kantor tersebut atau di tempat kerja tersebut. Oke, terima kasih. Tadi disebutkan tentang berbagai keterampilan yang dipelajari. Kalau berbicara tentang fasilitas pendukung, kira-kira fasilitas apa saja yang tersedia di SMK Negeri 3 Palu untuk mendukung pembelajaran di jurusan pengembangan perangkat lunak dan game? Oke. Jadi fasilitas yang ada di sini di SMK 3 khususnya di jurusan PPLG atau pengembangan perangkat lunak dan game, itu ada lab komputer, yang dimana sudah tersedia ada beberapa komputer yang kami sediakan yang
Di dalamnya sudah terdapat beberapa aplikasi untuk menunjang siswa-siswa kami supaya bisa membuat program yang ada yang sesuai jalurnya. Dan kemudian juga ada fasilitas lain seperti TV yang bisa dijadikan sebagai proyektor. Itu saja. Wah, dengan fasilitas yang lengkap, pastinya siswa jadi lebih termotivasi ya. Kalau di sisi peluang kerja sendiri, bagaimana prospek lulusan dari jurusan pengembangan perangkat lunak dan game? Apa sudah ada kerja untuk dengan perusahaan atau industri terkait untuk membantu penyaluran lulusan? Oke, yang kita tahu kan kalau di SMK kan ada namanya magang ya, atau praktek industri atau prakerin, yang dimana setiap tahunnya pasti anak-anak kami atau siswa-siswa kami sudah pasti punya ada beberapa tempat dari jurusan yang sudah menawarkan tempat-tempat kerja yang sudah memang sebelum-sebelumnya sudah mengetahui bahwa siswa-siswa kami akan magang di tempat itu. Jadi kami para guru-guru jurusan PPLG sudah menyarankan siswa jika mau di tempat kerja ini silakan masuk, dan misalnya kalaupun ada siswa menyarankan juga punya tempat prakerin yang mau dia ajukan, boleh diajukan ke kota prodi khususnya. Jadi itu saja. Sangat menarik mendengar tentang peluang tersebut. Selain itu, bagaimana cara sekolah mendukung kreativitas dan inovasi siswa dalam jurusan ini? Apakah ada program atau kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membantu siswa mengembangkan ide-ide baru di bidang teknologi? Oke. Untuk ekstrakurikuler sejujurnya masih belum ada untuk jurusan ini. Tapi kami harapkan siswa untuk tetap berkembang sesuai minatnya yang dia mau. Jadi siswa kami bimbing terus, dan misalnya kalau ada siswa mau minta belajar sesuatu yang di luar jam sekolah, kami bisa bantu, dan kami akan terus mendampingi siswa supaya mereka bisa meningkatkan skillnya, minat dan bakatnya, supaya bisa nanti dia punya modal untuk lulus dari sekolah ini, bisa mempunyai modal yang cukup atau lebih, biar dia bisa mengaplikasikannya di luar sekolah atau di dunia kerja nanti. Luar biasa. Tentu saja dukungan terhadap kreativitas sangat penting. Sekarang berbicara tentang pengembangan karir. Apakah ada bimbingan atau konsultasi yang disediakan oleh sekolah untuk membantu siswa merencanakan langkah mereka setelah lulus, seperti memilih pendidikan lanjut atau memasuki dunia kerja? Oke. Khususnya jurusan ini, dan kebetulan juga dari sekolah ada yang namanya tim BKK, itu badan ada tim BKK sekolah yang setiap ada programnya itu selalu memberikan workshop ke siswa-siswa yang dimana yang berhubungan dengan karir mereka nanti, masa depannya mereka. Jadi setiap itu pasti ada kayak kemarin ini baru-baru ada penguatan hard skill dan soft skill, yang dimana itu sangat membantu sekali untuk siswa-siswa untuk bagaimana mengembangkan soft skill dan hard skill nanti di dunia kerja atau di dunia misalnya kalau ada yang masih melanjutkan pendidikan juga bisa diterapkan ilmu tersebut. Wah, sangat menarik ya. Menurut Anda, apa yang menjadi keunggulan jurusan pengembangan perangkat lunak dan game di SMK Negeri 3 Palu dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain? Apa yang membuat jurusan ini unik dan menarik bagi calon siswa? Oke, untuk keahlian mereka khususnya di PPLG ini
Sejujurnya ini untuk jurusan ini memang sangat bagus untuk dipelajari karena jurusan ini sangat luas pengetahuannya kalau di dunia kerja atau di dunia pendidikan, di dunia nanti kalau misalnya lanjut perguruan tinggi, ini sangat bermanfaat bagi mereka karena jurusan ini sangat bagus untuk menghasilkan aplikasi program yang mereka akan kerjakan nanti, dan itu menjadi nilai tambah nanti kalau misalnya mereka sudah paham program yang mereka bikin, dan mungkin bisa bisniskan bisa. Seperti contoh kalau misalnya mereka sudah pandai di bidang ini, kan bisa join atau masuk di dunia startup. Ada itu startup yang memfasilitasi bagi para programmer yang mau melanjutkan bidang ini, bisa mereka berbisnis di dunia itu. Wah, itu sangat penting untuk masa depan siswa. Terakhir, apakah ada pesan atau motivasi yang ingin Anda sampaikan kepada para siswa yang berminat untuk bergabung dengan jurusan pengembangan perangkat lunak dan game di SMK Negeri 3 Palu? Oke, dari saya, bagi para siswa di luar sana yang mau masuk SMK dan mau menggeluti dunia programmer, marilah masuk di jurusan PPLG karena jurusan ini peluang kerjanya sangat luas. Di kantor pun bisa, bisnis pribadi pun bisa. Jadi sangat luas. Jadi kami mengajak bagi siswa yang akan mau masuk SMK Negeri 3 Palu yang mau pilih jurusan PPLG khususnya, mari persiapkan diri Anda masuk di jurusan ini karena jurusan ini sangat bagus peluang kerjanya di dunia kerja karena sangat luas sekali. Di berbagai bidang pun ada dia karena IT sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Terima kasih banyak kepada Bapak atas waktu dan informasinya yang sangat berharga ini. Tentu saja jurusan pengembangan perangkat lunak dan game di SMK Negeri 3 Palu menawarkan banyak peluang bagi siswa untuk berkembang dan mempersiapkan diri kembali menghadapi tantangan di dunia teknologi. Kembali ke Terima kasih Mutmainah, dan terima kasih juga kepada Pak Rahmat atas wawancaranya yang sangat informatif. Sangat menarik mendengar bagaimana jurusan pengembangan perangkat lunak dan game mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia kerja yang terus berkembang. Selanjutnya pemirsa, kita akan beralih untuk mewawancarai salah satu siswa dari jurusan pengembangan perangkat lunak dan game. Melalui wawancara ini, kita akan mendengarkan langsung pengalaman dan pandangan siswa tentang jurusan ini. Mari kita simak rekan kami, Javier, yang kini telah bersiap untuk melakukan wawancara dengan salah satu siswa di lokasi ini. Terima kasih Kenzo Leonard. Saat ini saya telah berada di lokasi salah satu siswa dari jurusan pengembangan perangkat lunak dan game, yaitu Rizky Octavius. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami di sini. Pastinya banyak pelajar di luar sana yang penasaran dengan jurusan ini. Jadi bisa Anda ceritakan sedikit tentang alasan Anda memilih jurusan perangkat lunak dan game di SMK Negeri 3 Palu ini? Baik, alasan saya memilih jurusan ini waktu mendaftar lalu mencari sekolah, yaitu adalah karena saya memiliki minat di dalam programming, karena cita-cita saya itu sebagai seorang cyber security dan juga seorang back end developer. Cyber security, oke. Menarik sekali ya. Pastinya banyak pengalaman seru selama belajar di sini. Ya. Nah, bisa Anda ceritakan tentang pengalaman belajar Anda di jurusan ini? Mungkin ada proyek menarik atau kegiatan yang Anda nikmati selama waktu Anda di sini? Ya, kalau menurut saya sejauh ini itu ada banyak tantangan sih, karena banyak juga hal-hal yang menyenangkan yang terjadi. Contohnya seperti waktu saya pertama kali belajar bikin website itu sedikit agak tricky ya. Tapi sering jalannya waktu banyak hal yang menarik.
luar biasa. Tentu saja proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan tersebut pasti sangat menantang dan mendidik ya. Selain itu, bagaimana Anda melihat perkembangan keterampilan Anda sejak bergabung dengan jurusan ini? Apakah ada keterampilan khusus yang Anda rasa atau sangat membantu untuk masa depan Anda? Kalau menurut saya sejauh ini keterampilan saya tuh mungkin paling bagus di bagian desain ya. Saya mungkin kurang terlalu bagus kalau di bagian ya coding-codingan program yang lain selain desain, tapi ya saya berharap bisa membantu banyak teman-teman saya juga dengan desain. Keren, menarik. Mendengar tentang perkembangan keterampilan Anda, tentu setiap langkah kecil itu berharga ya. Selain keterampilan teknis, apakah ada hal yang lain Anda pelajari di jurusan ini seperti kerjasama tim atau kepemimpinan? Bagaimana pengalaman Anda dalam hal ini? Bagaimana pengalaman Anda dalam hal ini? Kalau dulu mungkin ada tugas di mana kita kerja kelompok disuruh bikin website. Nah, di situ kerjasama yang kita lakukan tuh terbagi. Ada yang di bagian codingan back end, ada yang di bagian desain, sama ada yang di bagian bikin logonya. Di situ kerjasama bisa terlihat dan ya hasil memang sangat bagus juga waktu itu. Bagus. Kerjasama tim pasti itu kepemimpinan tentu saja sangat penting dalam dunia kerja. Nah, berbicara tentang persiapan untuk masa depan, apakah Anda sudah memiliki rencana setelah lulus dari jurusan ini? Apakah ada bidang tertentu yang ingin Anda jelajahi lebih luas? Ya, kalau sejauh ini saya mungkin akan lebih mendalami cyber security ya, karena saya ingin bekerja di satu perusahaan untuk melindungi data-data yang ada di perusahaan tersebut. Keren. Seperti rencana yang bagus, sangat penting untuk memiliki arah setelah lulus. Sebagai siswa di jurusan pengembangan perangkat lunak dan game, apa harapan Anda untuk perkembangan jurusan ini ke depannya? Apakah ada saran atau ide yang Anda ingin sampaikan? Kalau untuk sejauh ini mungkin tidak ada ya, tapi mungkin lebih banyak orang lagi nanti di masa yang akan datang yang mungkin akan merasa oh ini kurang di sini atau oh itu kurang di situ, jadi mungkin nanti akan ada tambahannya. Inspiratif ya. Dengan ide-ide yang Anda miliki, tentu jurusan ini bisa terus berkembang. Terakhir, apakah Anda memiliki pesan atau motivasi untuk pelajar-pelajar yang lain sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan jurusan perangkat lunak dan game di SMK Negeri 3 Palu ini? Ya, kalau pesan dan saran saya itu kalau lagi coding ngantuk, jangan maksakan diri, mungkin istirahat juga sebentar supaya otak bisa lebih plong, lebih fresh untuk ngetik coding baru. Soalnya emang main logis itu banyak ya, jadi gampang sakit kepala. Oke, terima kasih banyak kepada Hesky atas waktu dan informasi yang telah Anda bagikan. Sangat menarik mendengar tentang pengalaman dan harapan Anda tersebut dari jurusan ini. Kembali kepada Anda, Kenzo Leonard di studio. Terima kasih Javier dan terima kasih juga kepada Kak Hesky atas wawancara yang sangat inspiratif. Menarik sekali melihat semangat dan harapan siswa-siswi kita di jurusan pengembangan perangkat lunak dan game. Wawancara hari ini kita bisa melihat betapa pentingnya jurusan pengembangan perangkat lunak dan game di SMK Negeri 3 Palu dalam mempersiapkan para pelajar untuk menghadapi tantangan di dunia teknologi. Dan berbagai fasilitas, pengalaman belajar yang menarik serta dukungan dari pengajar siswa-siswi di jurusan ini mendapatkan peluang yang sangat baik untuk berkembang. Kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pelajar dan orang tua yang mempertimbangkan untuk bergabung dengan SMK Negeri 3 Palu. Semoga setiap pelajar dapat meraih cita-citanya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan kabar terkini SMK Negeri 3 Palu dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Saya Kenzo dan saya Fadila Aprilia undur diri.